Di Pulau Kalimantan, ada sungai-sungai yang lebarnya tidak bisa dijangkau oleh pandangan biasa dari tepi ke tepi. Sungai yang mengalir tenang di permukaan, tapi menyimpan kedalaman yang tidak pernah bisa diukur sepenuhnya oleh tangan manusia manapun. Dan masyarakat yang telah hidup di tepi sungai-sungai itu selama ratusan generasi percaya bahwa kedalaman itu tidak kosong. Malam ini, kita akan menelusuri apa yang mereka percaya ada di sana. Mengikuti kisah seorang tetua, sebuah malam yang tidak pernah bisa ia lupakan, dan makhluk putih bercahaya yang muncul dari kedalaman, tepat ketika ia paling membutuhkan. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Di Pulau Kalimantan, di antara hutan-hutan lebat yang belum pernah sepenuhnya dijamah manusia, mengalir sungai-sungai besar, yang lebarnya bisa membuat siapapun yang berdiri di tepiannya merasa sangat kecil. Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan puluhan sungai lainnya yang mengalir tenang di permukaan, tapi menyimpan kedalaman yang tidak pernah bisa diukur sepenuhnya. Masyarakat Dayak yang telah hidup berdampingan dengan sungai-sungai itu sejak zaman yang tidak bisa lagi diingat, percaya bahwa sungai-sungai itu tidak kosong. Tidak hanya dihuni oleh ikan, oleh buaya biasa, atau oleh makhluk-makhluk air yang bisa dilihat oleh mata biasa. Di kedalaman sungai-sungai itu, ada penjaga, buaya putih. Makhluk yang wujudnya berbeda dari buaya manapun yang pernah dilihat oleh manusia. Kulitnya putih bersih, matanya memancarkan cahaya, dan kehadirannya selalu membawa tanda bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Dari mana buaya putih itu berasal? Dan mengapa kehadirannya dianggap sebagai sesuatu yang sakral oleh masyarakat yang telah hidup di tepi sungai-sungai Kalimantan selama ratusan generasi? Inilah legenda buaya putih Kalimantan. Di sebuah kampung kecil di tepi Sungai Mahakam, hiduplah sebuah keluarga yang telah tinggal di sana selama lebih dari yang bisa mereka ingat. Generasi demi generasi, mereka lahir di tepi sungai itu, tumbuh di tepi sungai itu, dan ketika saatnya tiba, mereka pergi, juga di tepi sungai yang sama. Kepala keluarga itu adalah seorang tetua yang dihormati oleh seluruh kampung. Namanya Bakas. Seorang laki-laki tua yang tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, tapi matanya masih menyimpan kejernihan yang membuat siapapun yang menatapnya merasa bahwa ada sesuatu di baliknya yang jauh lebih dalam dari sekedar pandangan biasa. Bakas dikenal sebagai orang yang paling memahami sungai. Ia tahu kapan sungai itu akan meluap, kapan arusnya berbahaya, dan kapan waktu yang tepat untuk menyeberang. Pengetahuan itu bukan datang dari buku, bukan dari perhitungan yang rumit, tapi dari puluhan tahun hidup berdampingan dengan sungai dan mendengarkan apa yang sungai itu sampaikan. Ia juga yang paling sering menceritakan tentang buaya putih kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Bukan sebagai dongeng sebelum tidur, bukan sebagai cara untuk membuat mereka takut mendekati sungai, tapi sebagai sesuatu yang ia yakini dengan sepenuh hatinya. Menurut Bakas, buaya putih bukan makhluk biasa. Ia bukan buaya yang lahir dari telur, yang tumbuh di tepian sungai, dan yang hidupnya diisi dengan berburu mangsa seperti buaya-buaya lainnya. Buaya putih adalah roh. Roh dari leluhur yang memilih untuk tetap tinggal setelah tubuhnya pergi dari dunia ini. Leluhur yang cintanya kepada keturunannya begitu besar, hingga ia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Dan sungai adalah tempat yang ia pilih untuk tinggal. Karena sungai adalah pakat dari segalanya bagi masyarakat Dayak. Tempat mereka mencari makan, tempat mereka bermain, tempat mereka mandi, tempat mereka menyeberang dari satu sisi kehidupan ke sisi lainnya. Dengan tinggal di sungai, roh leluhur itu bisa selalu ada, selalu dekat, selalu menjaga.
Bakas menceritakan bahwa kakeknya pernah melihat buaya putih itu secara langsung. Pada malam yang sangat gelap, ketika tidak ada bintang di langit dan sungai mengalir lebih tenang dari biasanya, seekor buaya putih muncul ke permukaan. Tubuhnya bercahaya, seperti ada lampu di dalam kulitnya yang putih bersih. Dan ia hanya mengapung di sana, menatap ke arah kampung, sebelum perlahan tenggelam kembali ke dalam kedalaman. Kakek Bakas yang menyaksikan itu tidak merasa takut. Ia merasa seperti seseorang yang lama tidak pulang, baru saja mampir untuk melihat bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kisah yang paling sering diceritakan Bakas bukan tentang kakeknya, bukan tentang orang lain, tapi tentang dirinya sendiri. Tentang malam yang tidak pernah bisa ia lupakan sejak ia masih muda. Waktu itu, Bakas masih berusia belasan tahun. Ia pergi memancing sendirian, jauh dari kampung, ke bagian sungai yang jarang dikunjungi orang. Bukan karena tahu bahwa tempat itu berbahaya, tapi karena keberanian muda yang belum sempat diajarkan oleh pengalaman untuk menjadi kehati-hatian. Malam itu, arus sungai tiba-tiba berubah, menjadi lebih cepat, lebih kencang, dan perahu kecil Bakas mulai berputar tidak terkendali. Ia berusaha mendayung, tapi arusnya terlalu kuat. Perahunya terombang-ambing, dan dalam satu hentakan yang tidak bisa ia cegah, ia terjatuh ke dalam sungai. Bakas tidak bisa berenang dengan baik pada waktu itu, dan sungai yang di siang hari terlihat tenang, malam itu terasa seperti memiliki kemauan sendiri, menariknya ke bawah, ke tempat yang gelap dan dingin yang tidak bisa ia lihat ujungnya. Ia berontak, ia berteriak, tapi tidak ada siapapun di sana yang bisa mendengarnya. Dan kemudian, ia merasakan sesuatu di bawah tubuhnya. Sesuatu yang besar, yang keras, tapi tidak menyakiti. Sesuatu yang perlahan mendorongnya ke atas, ke permukaan, ke udara yang ia butuhkan dengan sangat. Ketika Bakas akhirnya bisa bernafas kembali dan membuka matanya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah bisa ia jelaskan sepenuhnya kepada siapapun yang mendengar kisahnya. Seekor buaya yang kulitnya putih bersih, yang ukurannya jauh lebih besar dari buaya manapun yang pernah ia lihat, yang matanya memancarkan cahaya kehijauan yang lembut di tengah kegelapan sungai malam itu. Buaya itu mengapung di sampingnya, tidak bergerak, tidak mengancam, hanya ada di sana, seolah memastikan bahwa Bakas baik-baik saja. Bakas menatap makhluk itu dengan jantung yang berdegup tidak karuan. Tapi di dalam rasa takut yang memenuhi seluruh tubuhnya, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang hangat, yang tidak bisa ia nama. Seperti ditatap oleh seseorang yang mengenalnya, yang peduli padanya, yang ada di sana bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga. Dan dalam hitungan detik, buaya putih itu menyelam kembali, menghilang ke dalam kedalaman sungai yang gelap, tanpa suara, tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Bakas berenang ke tepi sungai dengan kekuatan yang tidak tahu dari mana datangnya. Dan ketika ia sampai di daratan dan berbalik menatap sungai yang tadi hampir merenggutnya, ia hanya bisa diam. Ia tahu siapa yang baru saja menyelamatkannya. Sejak malam itu, Bakas tidak pernah memperlakukan sungai dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak lagi melihat sungai hanya sebagai sumber air, sumber ikan, atau jalur transportasi. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang hidup, yang memiliki kesadaran, yang dijaga oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih dalam dari apapun yang bisa ia pahami. Dan kepercayaan itu, ia wariskan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada siapapun yang mau mendengarkan. Bahwa sungai bukan milik manusia. Manusia hanya dipinjamkan akses untuk menggunakannya, dengan syarat bahwa mereka menjaganya,
menghormatinya, dan tidak mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Dan jika mereka menjaga perjanjian yang tidak pernah tertulis itu, buaya putih akan selalu ada. Tidak selalu terlihat, tidak selalu hadir dalam wujud yang bisa disentuh, tapi selalu ada di kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia manapun. Menjaga, seperti yang selalu dilakukan oleh mereka yang mencintai, tanpa meminta apapun sebagai balasannya. Kepercayaan tentang buaya putih masih hidup di banyak komunitas Dayak di Kalimantan hingga hari ini. Ia bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak bermain terlalu dekat dengan sungai. Ia adalah bagian dari cara masyarakat Dayak memandang dunia. Cara mereka memahami hubungan antara manusia, alam, dan leluhur yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin di suatu malam yang tenang, di tepi sungai yang jauh dari keramaian, jika kamu cukup diam dan cukup sabar untuk menunggu, kamu bisa melihat sesuatu di permukaan air. Sesuatu yang putih, yang bergerak pelan, sebelum menghilang kembali ke dalam kedalaman. Atau mungkin itu hanya pantulan bulan, atau mungkin bukan. Kisah buaya putih Kalimantan mengajarkan kita bahwa alam bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, bukan sesuatu yang harus dieksploitasi atau diambil sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan apa yang akan tersisa. Masyarakat Dayak yang telah hidup berdampingan dengan hutan dan sungai selama ratusan generasi memahami sesuatu yang mungkin kita mulai lupakan, bahwa kita bukan pemilik alam ini. Kita hanya tamu yang dipinjamkan tempat untuk tinggal dengan tanggung jawab untuk menjaganya agar bisa diwariskan kepada mereka yang datang setelah kita. Dan mungkin, buaya putih itu bukan hanya tentang roh leluhur yang menjaga sungai. Ia adalah pengingat bahwa ada ikatan antara manusia dan alam yang tidak bisa diputus begitu saja tanpa konsekuensi yang akan kita rasakan cepat atau lambat. Demikianlah kisah tentang penjaga yang tidak pernah terlihat tapi selalu ada di kedalaman sungai-sungai Kalimantan yang tidak pernah berhenti mengalir. Seperti akar yang menghujam jauh ke dalam tanah, legenda-legenda Nusantara telah menopang kita jauh sebelum kita menyadarinya. Cerita yang malam ini kami sampaikan terinspirasi dari warisan leluhur yang tidak ternilai harganya, disampaikan dengan cara kami sendiri, namun selalu dengan hati yang penuh hormat. Karena setiap kisah yang lahir dari bumi ini adalah bagian dari jiwa kita sebagai bangsa. Dan selama kita masih mau mendengarkan, warisan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga cerita malam ini menemanimu dengan tenang. Semoga mimpimu indah, dan semoga esok hari kamu bangun dengan rasa hormat yang lebih dalam kepada alam yang selama ini menopang kehidupan kita, tanpa pernah meminta apapun sebagai balasannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Dongeng Sunyi.